Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Masih pada tutorial daring, yaitu khususnya untuk mapel PKWU kelas 11 MIPA, IPS, dan Bahasa. Baiklah anak-anakku, kita sekarang sudah masuk ke tutorial pada pertemuan ke-6. Karena pada minggu kemarin kita sudah menyelesaikan materi pada pertemuan kelima, yaitu materi tentang memproduksi usaha kerajinan limbah. Nah, limbah yang kita ambil pada minggu kemarin adalah limbah kain perca, dan produk yang telah kita buat adalah keset kaki. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, pada minggu ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6. Adapun materi yang kita selesaikan adalah sebagai berikut, yaitu tentang titik infas. Titik infas usaha kerajinan limbah atau yang dikenal dengan istilah break even point. Tentunya kita bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan titik infas atau break even point itu sendiri, dan apa hubungannya dengan usaha kerajinan. Nah, baiklah anak-anakku, sesuai dengan tema kita atau pembelajaran kita yaitu tentang wirausaha, maka kita tahu bahwa wirausaha itu berarti kita berbisnis. Nah, dalam berbisnis tentunya analisis break-even point sangat membantu pelaku bisnis untuk memproyeksikan seberapa banyak barang yang harus diproduksi dan perbandingannya dengan uang atau pendapatan yang diterima. Baiklah, sekarang tujuan pembelajaran dari materi pertemuan ke-6 ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan manfaat titik infas atau break even point. Kemudian siswa diharapkan dapat mengidentifikasi komponen perhitungan titik infas atau break even point. Kemudian siswa diharapkan dapat menjelaskan prosedur perhitungan titik infas atau BEP dalam rupiah maupun dalam unit. Nah, berikut ada contoh grafik dari break even point atau titik infas itu sendiri, di mana grafik ini menunjukkan keseimbangan. Tidak ada untung dan tidak ada rugi. Nah, dengan kata lain, break even point atau titik infas adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Nah, berikut ada manfaat dari titik infas atau manfaat dari break even point, yakni pertama, break even point dapat dijadikan sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Kemudian yang kedua, break even point dapat memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Kemudian yang ketiga, break even point dapat dijadikan atau dapat mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Kemudian break even point juga dapat menggantikan sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan mudah dimengerti. Berikut ada beberapa komponen dari titik infas atau break even point, yakni pertama ada biaya variabel atau yang dikenal dengan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi yang sifatnya tidak tetap dan bisa berubah sesuai dengan jumlah produksi. Biaya tidak tetap atau variabel itu meliputi bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan.
Nah, berikutnya ada biaya tetap, yaitu biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap itu meliputi tenaga kerja, kemudian listrik, kemudian air, kemudian gas, kemudian penyusutan alat, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap ditambah dengan biaya tetap. Nah, kemudian berikut ada rumus, yaitu total biaya sama dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Nah, anak-anakku, berikut ada rumus titik impas atau BEP, break even point. Pertama, dengan rumus titik impas atau break even point tersebut, kita dapat menentukan break even point perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan break even point produk dalam unit atau per unit. Nah, rumusnya untuk BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Pertama, BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Nah, kemudian berikutnya rumus untuk menentukan BEP produk dalam atau per unit, yaitu rumusnya adalah BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Baiklah, setelah kita mengetahui dan mempelajari rumus tentang perhitungan BEP dalam rupiah dan BEP per unit, maka sekarang kita belajar untuk berhitung dengan angka, yaitu mengenai BEP dalam rupiah dan BEP per unit. Baiklah, berikut ada tabel penjualan. Dari tabel penjualan ini nanti kita dapat menghitung BEP dalam rupiah dan BEP per unit. Nah, anak-anakku, pada tabel penjualan ini ada 2 jenis produk yang akan kita hitung, yaitu produk A dan produk B. Nah, perhatikan tabel ini. Tabel ini terdiri dari nama produk, kemudian jumlah unit, kemudian harga per unit, dan total penjualan. Nah, kita lihat satu persatu bahwa produk A itu jumlah per unitnya 15.000, kemudian harga per unitnya 1.000, maka total penjualan adalah 15 juta. Dari mana? Dari hasil perkalian jumlah per unit dikali dengan harga per unit. Nah, berikutnya ada produk B. Produk B jumlah per unitnya 10.000, kemudian harga per unitnya 750, maka total penjualannya adalah 7.500.000. Nah, berikut ada biaya variabel atau biaya tidak tetap produk A. Jumlah per unitnya 15.000, harga per unitnya 500, maka total biayanya adalah atau total penjualannya adalah 7.500.000. Nah, berikut ada biaya variabel atau biaya tidak tetap produk B. Jumlah per unit 10.000, harga jual 300, kemudian total penjualannya adalah 3 juta. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa biaya tetap keseluruhan dari penjualan adalah 5 juta. Nah, berikut kita belajar menghitung dan memasukkannya ke dalam rumus. Berdasarkan tabel tadi,
maka kita diminta untuk menghitung BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kemudian kita diminta untuk menghitung BEP produk A per unit. Kemudian kita diminta untuk menghitung BEP produk B per unit. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kita membahas tentang BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kita tahu bahwa rumusnya adalah sebagai berikut. Ya. Nah, perhatikan. Karena produknya ada dua, maka rumusnya adalah sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan total biaya keseluruhan dibagi 1 dikurang total biaya variabel. Ingat, biaya variabel ada dua jenis, yaitu biaya variabel produk A dan biaya variabel produk B, dibagi dengan total penjualan. Total penjualan juga ada dua, yaitu total penjualan produk A dan total penjualan produk B. Nah, berikut kita masukkan angka ke dalam rumus, yaitu biaya tetap kita tahu bahwa 5 juta, kemudian dibagi 1 dikurang biaya variabel. Ingat, biaya variabel dijumlahkan terlebih dahulu, yaitu biaya variabel A ditambah dengan biaya variabel B. Kemudian dibagi total penjualan. Ingat juga bahwa total penjualan pada tabel itu ada total penjualan produk A, kemudian ada total penjualan produk B. Dijumlahkan juga, kemudian hasilnya baru dibagi. Nah, setelah dibagi itu hasilnya adalah sebagai berikut. Silakan nanti kalian mencoba untuk berhitung. Nah, berikutnya ada BEP produk dalam unit. Karena produknya ada dua, maka kita lakukan perhitungan satu persatu. Pertama ada produk A. Untuk menghitung BEP produk A per unit itu rumusnya telah kita lihat pada tayangan sebelumnya, yaitu total biaya keseluruhan dibagi harga jual produk A dikurang biaya variabel produk A. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang produk B. Sama. Produk B juga rumusnya sama, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual produk B dikurang biaya variabel produk B. Berikut ada tugas. 1. Silakan nanti kalian jelaskan pengertian tentang BEP atau titik impas. Kemudian 2. Silakan kalian uraikan manfaat BEP atau titik impas. Kemudian yang ketiga, silakan kalian berhitung, yaitu menghitung BEP berdasarkan tabel penjualan berikut ini. Dan diketahui bahwa total biaya tetap keseluruhan adalah 8 juta. Nah, tugas Anda silakan dihitung, tentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah, dan tentukan BEP produk A per unit. Kemudian tentukan BEP produk B per unit. Setelah selesai, silahkan nanti kalian kirim jawaban ke WA yang tertera pada tutorial ini. Nah, anak-anakku, Ibu beritahukan bahwa silakan Anda kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, karena dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak Guru membuktikan bahwa itu adalah kepedulian Anda terhadap pendidikan atau tugas-tugas Anda sebagai pelajar. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.